Tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Penyidik menyebut temuan awal menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program prioritas nasional tersebut. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola program makan gizi gratis atau MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk periode anggaran 2025 hingga 2026. Ketiga tersangka tersebut merupakan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 mantan wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lode Pusung. Penetapan dilakukan setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang dinilai cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik langsung melakukan penahanan kepada ketiganya untuk 20 hari ke depan dengan mengenakan rompi tahanan. Ketiga tersangka keluar dari gedung secara bergantian untuk dibawa ke ruang tahanan. Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang mulai berjalan pada awal 2025 dengan tujuan meningkatkan kecukupan gizi bagi peserta didik seluruh Indonesia. Namun, dalam proses penyidikan, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program dengan total anggaran yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dari APBN. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan hasil penyelidikan mengungkap adanya dugaan pengaturan dalam penunjukan mitra Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disebut tidak memenuhi ketentuan dan diduga memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu di lingkungan internal BGN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, tiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS dan saudara LP. Selain itu, tim penyelidik juga menemukan indikasi intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penyusunan dokumen perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Sejumlah pengadaan juga diduga mengalami markup, mulai dari motor listrik, perangkat elektronik, hingga perlengkapan penunjang program dengan nilai mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Eljon Media melaporkan.